Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Miss Ami dalam belajar matematika. Yuk kita belajar matematika bersama. Hari ini kita akan membahas mengenai pembulatan bilangan. Nah, pada pembulatan bilangan itu pertama ada pembulatan kesatuan terdekat, yang kedua ada pembulatan kepuluhan terdekat, yang ketiga ada pembulatan keratusan terdekat, dan yang terakhir ada pembulatan keribuan terdekat. Mari kita bahas satu per satu dari keempat pembulatan ini. Yang pertama, pembulatan satuan terdekat. Nah, perhatikan contoh berikut. Bulatkan bilangan 1,3 dan 14,8 ke satuan terdekat. 1,3 sama 14,8. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk pembulatan kesatuan terdekat yang harus kita perhatikan adalah angka pertama di belakang koma atau angka yang di sebelah kanan dari koma. Nah, selanjutnya ada lagi yang harus kita ingat. Jika angka pertama di belakang koma itu 5, 6, 7, 8, atau 9, maka pembulatannya ke atas. Maksudnya bagaimana ya? Nanti kita lihat ya. Nah, yang kedua yang harus diingat, jika angka pertama di belakang koma itu 0, 1, 2, 3, atau 4, maka pembulatannya ke bawah. Atau lebih singkatnya, jika angka pertama di belakang koma itu lebih besar dari 5, maka pembulatannya ke atas. Nah, kalau angka di belakang komanya itu lebih kecil dari 5, itu pembulatannya ke bawah. Nah, mari kita perhatikan contoh yang pertama. Tadi kan 1,3. Ingin kita bulatkan ke satuan terdekat. Sekarang dilihat nih, angka pertama di belakang koma atau yang di sebelah kanan koma itu kan angka 3. Nah, di sini angka 3 merupakan angka yang lebih besar atau lebih kecil dari 5? Oh, ternyata angka 3 itu lebih kecil dari 5, sehingga pembulatannya nanti akan ke bawah. Maksudnya gimana sih Miss pembulatannya ke bawah? Nah, pembulatan ke bawah itu maksudnya berarti dia ke angka 1. Ke angka 1 pembulatan ke bawah. Kalau pembulatan ke atas berarti nanti angka satuannya kita tambahkan 1. Kalau misalnya 1,7 di sini. Oh, ternyata 7 itu lebih besar dari 5, berarti pembulatannya ke atas. Nah, nanti di sini bukan 1, tapi jadinya 2 pembulatan ke atas, berarti angka satuannya ditambah 1. Kalau pembulatan ke bawah itu berarti angka satuannya tetap. Tadi contoh selanjutnya ada 14,8. Kita lihat nih, yang di belakang koma angka berapa? Oh, angka 8. Ternyata angka 8 itu dia lebih besar dari 5. Sehingga ya, angka 8 merupakan angka yang lebih besar dari 5. Sehingga nanti pembulatannya berarti gimana? Angka satuannya ditambah 1 nih, kita tambah 1 berarti jadinya 15. Berarti udah nggak ada koma-koma lagi karena kita akan membulatkan ke satuan terdekat. Ingat, kalau misalnya pembulatan ke bawah itu angka satuannya tetap, kalau misalnya pembulatan ke atas itu satuannya ditambah 1. Jadi awalnya 14. Oh, pembulatan ke atas berarti jadinya 15 karena habis 14 itu 15. Kalau pembulatan ke bawah berarti tetap angka itu sendiri yaitu 14 gitu ya. Jadi yang pertama yang harus diingat, perhatikan angka pertama di belakang koma atau di sebelah kanan koma. Yang kedua, jika angka itu lebih besar dari 5 berarti pembulatannya ke atas. Pembulatan ke atas berarti angka satuannya ditambah 1. Dan jika angka di belakang koma atau di sebelah kanan komanya lebih kecil dari 5,
yaitu pembulatannya ke bawah atau angka satuannya tetap angka itu sendiri. Semoga paham ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembulatan ke puluhan terdekat. Perhatikan contoh berikut. Bulatkan bilangan 71 dan 189 ke puluhan terdekat. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, kalau tadi yang di satuan terdekat kita harus perhatikan angka pertama di belakang koma, kalau ke puluhan terdekat yang harus kita perhatikan itu angka satuannya, angka yang berada pada tempat satuan. Nah, ini harus diingat lagi nih, jika angka satuannya masih sama ya, jika angka satuannya lebih besar dari 5, maka pembulatannya ke atas. Dan jika angka satuannya lebih kecil dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Mari kita lihat penyelesaian contoh yang pertama, tadi 71. Lihat angka satuan itu kan berarti 1 ya. 1 itu merupakan angka satuan, 7 itu merupakan angka puluhan, jadi puluhan satuan. Oh, angka satuannya 1. Ternyata 1 itu merupakan angka yang lebih kecil dari 5, berarti dia pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah gimana tadi? Angka puluhannya berarti tetap, angka puluhannya tetap, dan angka satuannya kita ubah jadi 0. Jadi kalau tadi pas di satuan yang tetap itu satuannya karena kesatuan terdekat, nah sekarang kalau ke puluhan terdekat yang tetapnya itu angka puluhannya, angka yang satuannya atau angka yang lainnya itu berubah jadi 0. Nah gitu ya. Contoh yang satu lagi ada 189. Nah, sekarang dilihat nih 189. Yang mana yang merupakan angka pada tempat satuan? Nah, angka yang pada tempat satuan itu dia 9. 9 di tempat satuan, 8 di tempat puluhan, dan 1 di tempat ratusan. Yang harus kita perhatikan angka satuannya. Angka satuannya 9. Ternyata 9 itu merupakan angka yang lebih besar dari 5. Berarti dia pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas gimana tadi pada satuan? Angka pada puluhannya ditambah 1. Berarti angka pada puluhannya itu kan 8 ya? 8. Oh, berarti kalau dibulatkan itu jadinya 190. Angka satuannya berubah jadi 0. Angka puluhannya ditambah 1 karena pembulatannya ke atas. Oke ya, semoga bisa lebih paham dibanding hanya membaca materi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembulatan ke ratusan terdekat. Kita perhatikan contoh berikut. Bulatkan bilangan 412 dan 1755 ke ratusan terdekat. Ingat ya, 412 dan 1755. Penyelesaiannya kita perhatikan. Yang harus kita perhatikan pertama yaitu angka puluhannya. Jadi kita harus lihat nih angka puluhannya. Jadi tadi coba deh, kalau kita pikir-pikir ya, kalau kita ingat-ingat lagi, kalau pada satuan terdekat itu yang dilihat angka di sebelah kanan atau angka pertama di belakang koma. Kalau ke puluhan terdekat itu yang harus kita perhatikan angka satuannya. Nah, kalau angka ratusan yang kita perhatikan itu angka puluhannya. Jadi yang dilihat itu bilangan yang di belakang yang ingin kita bulatkan. Nah, yang harus kita ingat lagi, jika angka puluhannya 50 ke atas atau lebih besar dari 50, maka pembulatannya ke atas. Tapi kalau jika angka puluhannya itu dimulai dari 0 sampai 49 atau lebih kecil dari 50, maka pembulatannya ke bawah. Kita lihat satu-satu penyelesaiannya. Tadi 402. Berarti kan angka pada tempat puluhannya itu mana? 1 ya? 1 atau 12 gitu kan ya?
4 ini berada di tempat ratusan, 1 di tempat puluhan, dan 2 di tempat satuan. Yang harus kita lihat tempat puluhannya. Oh, tempat puluhannya itu 1. Berarti 1 itu merupakan angka yang lebih kecil dari, nih ya, angka puluhannya 1. Oh, berarti 1 itu kan di bawah 50 ya, atau 12 itu di bawah 50 kan. Berarti dia nanti akan pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatannya ke bawah berarti angka ratusannya tetap dan yang lainnya berubah jadi 0. Nah, berarti pembulatannya, karena dia pembulatan ke bawah, 4-nya tetap karena angka yang di tempat ratusannya tetap, dan yang lainnya berubah jadi 0. Angka pada puluhan satuan diubah jadi 0 dan angka ratusannya itu tetap kalau pembulatan ke bawah. Contoh selanjutnya tadi 1755. Kita lihat tempat pada puluhannya. Oh, 1 itu di tempat ribuan, 7 itu di tempat ratusan, 5 itu di tempat puluhan, dan 5 satu lagi di tempat satuan. Yang kita lihat di tempat puluhan. Oh, di tempat puluhan itu 5 atau 55 kan ini ya. 55. Berarti 55 itu kan lebih besar dari 50. Nah, pembulatannya itu ke atas. Pembulatan ke atas itu bagaimana tadi? Pembulatan ke atas berarti tempat satuannya atau angka pada tempat satuannya kita tambah 1, dan sisanya di tempat puluhan sama satuan kita jadikan 0. Berarti pembulatan dari 1755 itu 1800 ya. Jadi ingat, tempat pada ratusannya ditambah 1 jika pembulatan ke atas, dan tempat pada puluhan sama satuannya itu berubah jadi 0. Seperti itu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, lihat aja angka yang di belakangnya. Kalau kesatuan terdekat berarti angka yang di belakang koma, angka pertama yang di belakang koma. Kalau ke puluhan terdekat yang dilihat angka satuannya. Kalau ke ratusan terdekat yang dilihat angka puluhannya. Ini juga harus diingat-ingat nih. Kalau di atas 5 angkanya berarti dia pembulatan ke atas. Kalau di bawah 5 atau lebih kecil dari 5 berarti dia pembulatannya ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembulatan ke ribuan terdekat. Yang terakhir ya, yang keempat, pembulatan ke ribuan terdekat. Kita perhatikan contoh berikut. Bulatkan bilangan 3245 dan 8795 ke ribuan terdekat. Mari kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, di sini pasti ada yang harus kita ingat, yaitu perhatikan angka pada tempat ratusannya. Tadi kan ribuan yang dilihat ratusan, ratusan yang dilihat puluhan, puluhan yang dilihat satuan, dan satuan yang dilihat angka pertama di belakang koma. Selanjutnya untuk menentukan, kita harus ingat juga nih, jika angka ratusannya 500 sampai 999 atau yang berada pada 500 ke atas, maka pembulatannya dia ke atas. Nah, satu lagi sebaliknya, kalau yang lebih kecil dari 500 berarti itu pembulatannya ke bawah. Contoh pertama tadi 3245. Kita perhatikan angka ratusannya. Oh, angka ratusannya itu 2 atau 245. 245 itu berada pada 500 ke bawah ya, atau lebih kecil dari 500. Berarti pembulatannya dia ke bawah. Duanya nih kalau kita lihat dari angka ratusannya ya, dari angka ratusannya dia kan lebih kecil dari 5 atau lebih kecil dari 500-an, berarti dia pembulatannya ke bawah. Kalau pembulatan ke bawah berarti angka pada tempat ribuannya itu tetap, dan angka pada tempat ratusan, puluhan, satuan itu berubah jadi
0 atau pembulatan 3245 ke ribuan terdekat itu jadinya 3000, dimana 3-nya tadi tetap kalau pembulatan ke bawah dan tempat pada ratusan, puluhan, dan satuan itu berubah jadi 0. Seperti itu ya. Semoga bisa lebih mudah dipahami setelah mendengarkan penjelasan Miss Ami melalui video singkat ini. Selanjutnya, bulatkan 8795 ke ribuan terdekat. Tadi yang harus diperhatikan pertama, lihat angka ratusannya. Oh, angka ratusannya itu 7 atau 795. 795 itu lebih besar dari 500 kan ya? Berarti pembulatannya dia ke atas, atau 7 merupakan angka yang lebih besar dari 5, atau 795 itu lebih besar dari 500, sehingga pembulatannya ke atas. Kalau pembulatan ke atas gimana tadi? Angka pada tempat ribuannya itu ditambah 1, dan angka pada tempat lainnya itu jadi 0. Berarti pembulatan 8795 ke ribuan terdekat yaitu 9000, di mana angka pada tempat ribuannya ditambah 1 dan angka pada tempat lainnya itu berubah jadi 0. Bagaimana? Masih bingung? Jika masih bingung, boleh diputar kembali videonya atau boleh langsung ditanyakan ke Miss Ami. Nah, semoga kalian bisa paham hanya dengan melalui video singkat ini ya. Semoga semua ini cepat berakhir biar kita bisa belajar bersama-sama di kelas. Nah, sekian dari Miss Ami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.